Di balik bayangan malam, sejarah menunggu untuk ditulis oleh mereka yang berani melangkah ke dalam legenda. Ini bukan kisah tentang pahlawan sempurna, tapi tentang seorang pemuda yang memilih untuk berdiri ketika dunia memutuskan untuk jatuh. Dialah Kaelian, seorang pemuda keturunan terakhir dari sang raja ke-8, dan juga harapan masyarakat yang sudah letih akan penderitaan dan juga penindasan yang mereka alami. Simak kisah lengkapnya, dan jangan lupa bantu subscribe-nya agar channel ini tambah berkembang. Kaelian tinggal di ujung dunia, di desa terpencil di tanah tandus Naret. Jauh dari istana, jauh dari sejarah. Ia hidup sederhana, memperbaiki rumah, menimba air, dan menyembunyikan kebenaran yang tak ingin dikenalnya. Setiap malam, ia bermimpi tentang istana yang terbakar, tentang lambang Phoenix hitam yang koyak oleh darah, tentang suara seorang wanita yang memanggilnya. Kaelian, lari! Jangan lihat ke belakang. Ia tak tahu siapa wanita itu atau apa arti mimpi-mimpinya. Tapi di dadanya tergantung liontin kayu tanpa tanda. Benda kecil yang membuat bayangan di sekelilingnya bergerak seolah hidup. Orang-orang desa menyukainya. Mereka tak tahu bahwa pemuda pendiam itu adalah bayangan terakhir dari kerajaan yang dibantai. Bahkan Kaelian sendiri belum tahu pasti. Sampai malam itu, saat angin gurun berbisik sesuatu yang baru ke telinganya. Waktumu akan datang, pewaris bayangan. Jangan sembunyi lagi. Dan saat Kaelian membuka matanya, ia tahu sesuatu sedang datang. Sesuatu yang akan membakar segalanya. Sekali lagi, fajar belum sempat menyentuh langit ketika suara trompat perang memecah keheningan. Kaelian terbangun, mencium bau asap sebelum ia sempat berpikir. Ia berlari keluar langit timur merah membara, bukan oleh mentari, tapi oleh api. Desa tempatnya bersembunyi, diserang. Pasukan kerajaan datang tanpa peringatan. Berzirah hitam, membawa obor dan pedang. Mereka menyapu rumah-rumah, membakar lumbung, dan menyeret penduduk keluar seperti binatang. Kaelian melihat seorang anak menangis di pelukan ibunya. Lalu cahaya merah membakar keduanya. Amarahnya meledak. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan bayangan di dalam dirinya bergerak bebas. Dalam sekejap, ia lenyap dari pandangan para penjaga dan muncul kembali dari balik kegelapan. Membunuh mereka dalam senyap. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Ia menyelamatkan siapapun yang bisa. Membawa sekelompok anak dan orang tua ke balik jurang batu. Saat mereka gemetar, seorang tetua yang terluka parah memanggilnya. Cincin ini, milik ayahmu. Tangannya yang gemetar menyerahkan sebuah cincin hitam dengan lambang Phoenix terluka. Saat Kaelian menyentuhnya, dunia seolah berhenti. Dalam sekejap, gambaran-gambaran menghantam pikirannya. Sebuah mahkota jatuh, darah di atas singgasana, dan dirinya sebagai bayi dibawa lari di tengah malam. Saat Kaelian kembali sadar, desa telah rata dengan tanah. Api masih membakar sisa-sisanya, dan dalam hatinya, sesuatu telah menyala. Bukan sekadar amarah, tapi takdir yang mulai menuntut. 3 hari Kaelian berjalan tanpa arah. Tanah Naret yang kering dan sunyi seakan menolak langkahnya. Tapi cincin di jarinya kini menghangat seperti bernapas menuntunnya ke utara. Ia tiba di sebuah reruntuhan tua. Dinding batu ditelan lumut dan waktu. Di sana, di bawah langit kelabu, ia bertemu seseorang yang telah menunggunya. Elira, penyihir muda dengan rambut seputih salju dan mata berkilau, seperti kristal yang pernah melihat zaman. Ia berdiri tenang, mengenakan jubah perak bertanda ordo tertua. Di tangannya gulungan kuno, dan di wajahnya tatapan yang seolah telah mengenal Kaelian sejak lahir. Kau datang. Akhirnya, Kaelian mencengkeram cincin di jarinya. Siapa aku sebenarnya? Elira tidak menjawab dengan kata.
Ia membuka gulungan tua, memperlihatkan lambang yang sama seperti pada cincin Phoenix dalam bayangan. Dan nama yang tertulis di sana. Seller Naret, Raja Terakhir, dibunuh dalam kudeta. Anaknya hilang. Kau bukan siapa-siapa, Kaelion, bisik Illyra. Kau adalah segala yang mereka takutkan. Pewaris sah kerajaan yang mereka musnahkan. Bayangan terakhir yang belum mereka padamkan. Dunia Kaelion runtuh, lalu menyatu kembali dalam bentuk baru lebih tajam, lebih kelam. Ia bukan lagi hanya pelarian, ia adalah warisan yang hidup. Dan masa depan kini tergantung pada bayangan masa lalunya. Malam itu sunyi ketika Kaelion dan Illyra tiba di kaki gunung yang disebut dalam gulungan kuno. Kuil malam, terkubur oleh tanah dan dilupakan oleh sejarah. Hanya yang memiliki darah Naret bisa membukanya. Kaelion berdiri di depan gerbang batu hitam. Tangannya menyentuh ukiran Phoenix yang nyaris tak terlihat. Cincin di jarinya menyala. Batu itu meretih, membuka jalan ke kegelapan. Di dalam, dinding-dinding berbisik. Bayangan-bayangan hidup, bergerak seperti roh leluhur yang belum damai. Di tengah kuil, tertancap di batu hitam, pedang malam panjang. Kurus, seolah ditempa dari kegelapan itu sendiri. Gagangnya dibalut kulit naga. Dan di bilahnya terukir nama-nama raja yang mati dibunuh. Saat Kaelion menggenggam pedang itu, seluruh ruangan bergetar. Bayangan dari sekeliling menyatu ke tubuhnya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan kekuatan yang bukan hanya sihir, tapi warisan. Kekuatanmu bukan untuk balas dendam, kata Illyra, tapi untuk membangun kembali apa yang hancur. Dalam bulan-bulan berikutnya, Kaelion menjejak tanah-tanah yang dijajah, membebaskan kota-kota yang dirantai oleh kekuasaan Raja Farkas. Ia menaklukkan suku-suku liar bukan dengan paksaan, tapi dengan keberanian. Dan dari kegelapan, orang-orang mulai berbisik nama baru. Raja Bayangan. Langit kelam menggantung di atas lembah bayangan. Tempat para leluhur Kaelion dikuburkan. Tempat darah raja terakhir menodai tanah. Dan kini, tempat takdir akan ditentukan. Di ujung lembah, berdiri pasukan Raja Farkas ribuan tentara. Dipimpin para penyihir gelap dari utara. Berjubah hitam dan mata menyala ungu. Di antara mereka, sang raja boneka berdiri diam, wajahnya kosong, dikendalikan. Kaelion berdiri di sisi lain. Di belakangnya, suku-suku yang dulu bermusuhan kini bersatu. Mantan prajurit, rakyat yang tertindas, dan Jenderal Ritos sahabat ayahnya yang kini mengangkat pedang untuknya. Hari ini, seru Kaelion, kita bukan bangsawan, bukan budak. Kita hanya bayangan dari masa lalu yang datang menuntut cahaya. Teriakan rakyat mengguncang bumi. Perang pun dimulai. Cahaya dan bayangan saling menghantam. Pedang malam Kaelion membelah kegelapan, menembus barisan musuh. Para penyihir gelap memanggil Rah dari celah dunia. Tapi Illyra melawan mereka satu persatu dengan cahaya leluhur. Saat Kaelion mencapai Raja Farkas, ia melihatnya mata kosong, mulut terkunci. Tubuh yang tak lagi punya jiwa. Di belakangnya, penyihir utama dari utara tua, kurus, berjubah tulang tersenyum mengejek. Kau hanyalah bayangan, Kaelion. Dan bayangan tidak bisa menjadi raja. Tapi Kaelion menutup mata, dan dari dalam tubuhnya, suara-suara lama bangkit. Suara ayahnya, ibunya, rakyatnya. Ia mengangkat pedang malam tinggi dan memanggil kekuatan terakhir. Bayangan leluhur. Bayangan-bayangan hitam muncul dari tanah, dari langit, dari tubuh para rakyat yang gugur. Mereka mengelilingi Kaelion dan bersamanya menyerbu kegelapan terakhir. Dalam satu serangan, sihir kegelapan pecah. Raja Farkas jatuh, dan penyihir utama terbakar oleh cahaya yang bukan dari dunia ini. Perang usai, dan lembah itu akhirnya tenang. Angin pagi meniup lembut di atas reruntuhan istana tua Naret. Di tengah olah yang telah lama kosong, Kaelion berjalan perlahan menuju singgasana leluhurnya tahta. Batu hitam yang dulu dibasahi darah. Matanya menatap sekeliling, dinding yang pernah menyaksikan pengkhianatan.
lantai yang pernah menampung tubuh ayahnya. Ia duduk, bukan dengan sombong, bukan dengan kemenangan, tapi dengan kesunyian seorang anak yang akhirnya kembali pulang. Di sisinya, Elira berdiri diam. Di luar, rakyat berkumpul, mereka yang dulu budak, kini datang sebagai saudara. Jenderal Ritos menundukkan kepala. Tapi Kaelion hanya menatap mereka dan melepas mahkota tua dari genggamannya. Kerajaan ini tidak dibangun dari darah, katanya lantang. Tidak lagi. Ia mendobrak sistem lama, menghapus garis bangsawan, mengangkat pemimpin rakyat dari semua suku, dan mengganti hukum dengan satu asas: keadilan tanpa kasta. Tahta itu tetap ada, tapi tak lagi lebih tinggi dari tanah tempat rakyat berpijak. Dan Kaelion, ia tetap dikenal sebagai raja bayangan bukan karena ia bersembunyi dalam gelap, tapi karena ia datang dari kegelapan dan memilih membawa terang.